Setelah kita selesai membahas tentang teorema sisa dan sudah bisa kalian pahami dengan baik, kita kemudian akan belajar tentang teorema faktor, yang mana ini juga didasari oleh teorema sisa. Jadi, saya harapkan kalian sudah benar-benar memahami tentang teorema sisa dengan baik. Kalian masih ingat formulasi ini? Fx sama dengan Hx kali Px tambah Sx, di mana Fx adalah polinomialnya atau suku banyaknya, Hx adalah hasil pembagian, dan Px adalah pembaginya. Sx adalah sisa pembagiannya. Nah, di teorema sisa kita sudah mengenal dan sudah memahami bahwa ketika sebuah polinomial atau suku banyak itu dibagi, maka nilai suku banyak tersebut untuk X membuat 0 dari pembaginya akan sama dengan sisanya. Kalau diringkas jadi seperti ini. Dan ini hanya berlaku untuk X pembuat 0 dari pembaginya saja. Jadi bagian Hx kali Px itu akan hilang karena pembaginya akan jadi 0. Kemudian dari sini kita tarik sebuah teorema yang dinamakan teorema faktor, yaitu ketika sebuah suku banyak dibagi, perhatikan, jika pembaginya merupakan faktor dari suku banyak tersebut, maka nilai suku banyak tersebut untuk X pembuat 0 dari pembaginya akan sama dengan 0. Jadi, karena faktor itu kan pembagi. Contoh nih, 12 punya faktor 3, punya faktor 4, faktor 6. Nah, 3, 4, 6 itu kalau digunakan sebagai pembagi untuk membagi angka 12, maka tidak akan bersisa atau sisanya 0. Itulah teorema faktor. Jadi kalau polinom dibagi dan sisanya 0, maka itu adalah faktornya. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Jadi bisa diringkas seperti ini. Jadi teorema sisa yang menunjukkan bahwa fx akan sama dengan sx untuk x pembuat 0 dari pembaginya, kalau pembaginya itu adalah faktor dari polinom itu, maka kalau X membuat 0-nya dimasukkan ke suku banyaknya, hasilnya akan bernilai 0. Itulah teorema faktor. Hanya seperti itu saja. Nah, saya berikan beberapa contoh soal. Yang pertama, ini kan contoh yang saya ambil dari teorema sisa kemarin, di mana kita ditanya sisa pembagian dari polinomial ini dibagi oleh X min 2. Ini sudah ada di video yang teorema sisa. Jadi, kita cari dulu pembuat 0 dari pembaginya, yaitu X sama dengan 2. Terus kemudian kita masukkan ke polinomialnya. Jadi F2-nya kita hitung. X sama dengan 2 masuk ke sana. Dan ternyata setelah dihitung, hasilnya adalah 59. Dan kita tahu, untuk X pembuat 0 dari pembaginya, kalau dimasukkan ke polinomialnya, itu akan sama dengan sisanya. Jadi dari sini ketemu sisanya adalah 59. Ini contoh di materi teorema sisa kemarin. Saya tidak jelaskan dengan panjang lebar lagi. Nah, soal ini kemudian saya ubah sedikit. Jadi seperti ini. Tentukan apakah X min 2 merupakan faktor dari polinomial ini atau bukan. Untuk ngecek dia faktor atau bukan, sebenarnya tinggal kita cari sisanya. Kalau ternyata sisanya 0, ya sudah. Itu adalah faktornya. Tapi mencari sisanya kan tidak harus menggunakan pembagian secara Horner atau pembagian biasa. Setelah kita tahu teorema sisa, kita bisa membuktikannya dengan langsung memasukkan X pembuat 0-nya dari pembaginya, yaitu X sama dengan 2. Kita masukkan itu ke polinomialnya. Ini sebenarnya mirip kan dengan soal yang tadi. Dan ternyata ketemu nilainya adalah 59. Dan ini juga merepresentasikan sisanya. Berarti sisanya kan 59. Nah, kalau sisanya 59, ini berarti X min 2 bukan merupakan faktor dari polinomial yang dibagi tersebut. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oh, ini saya tunjukkan menggunakan Horner juga bisa, menggunakan skema. Jadi sebenarnya tinggal kita cari sisanya aja ya. Horner kita tulis polinomnya dulu. Terus untuk X kuadratnya nggak ada, saya tambahkan di situ ada 0x kuadrat. Terus kita hilangkan variabelnya satu persatu.
tinggal koefisien dan konstantanya saja. Terus kita Hornerkan dengan pembuat 0 dari pembaginya, yaitu X sama dengan 2. Nah, cara Horner kemarin saya harap kalian sudah bisa, dan saya tidak jelaskan lebih dalam lagi karena sudah cukup jelas menurut saya. 27 kali 2, 54. Jadi 59. Ini adalah sisanya 59. Karena sisanya ketemu 59 dan itu artinya tidak 0. Dari sini kita juga bisa simpulkan X min 2 ini bukan faktor dari polinomial tersebut. Oke, contoh lain. Tentukan apakah X min 2 merupakan faktor dari polinomial X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0 atau bukan. Nah, polinom itu kan ada yang bentuknya tanpa sama dengan, ada yang pakai fx sama dengan, atau fungsi ya. Kalau di sini bentuknya sama dengan 0, ini disebut persamaan polinom, tapi sebenarnya mereka mirip. Dalam kasus ini dianggap sama. Nah, kita kerjakan sama, kita cari pembuat 0 dari pembaginya, yaitu x sama dengan 2. Nah, itu kita masukkan ke dalam persamaan polinom itu. Maka akan ketemu 2 pangkat 3 dikurangi 2 kali 2 pangkat 2 plus 2 min 2. Setelah kita hitung ternyata ruas kiri hasilnya 0. Kalau ketemu persamaan polinomial, usahakan ruas kanannya 0 ya. Sehingga kita tinggal olah yang ruas kiri saja. Ternyata ketika ruas kiri diolah, hasilnya juga 0. Nah, karena ruas kiri dan kanan hasilnya sama, maka X min 2 ini merupakan faktor dari polinomial tersebut. Untuk kalian bisa lebih memahami dengan baik, silahkan ini dicoba, dikerjakan. Kalau 3 soal ini kalian udah bisa membuktikan bahwa ini faktornya atau bukan. Ini saya kasih bentuk polinomial dalam 3 bentuk ya. Ada yang tanpa sama dengan, fx sama dengan 0, itu sama saja sebenarnya. Yang tanpa fx pun kalian boleh ubah jadi fx sama dengan untuk memasukkan x pembuat 0 dari pembaginya. Silahkan mencoba, nanti kalau sudah bisa, kita lanjutkan ke aplikasi dari teorema faktor ini, yang mana bisa digunakan untuk memfaktorkan persamaan suku banyak. Oke, selamat mencoba.